Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Masih semangat, masih sehat, dan kelihatan anak-anakku masih ceria semuanya. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, lebih baik saya cek dulu kehadirannya. Mudah-mudahan itu semuanya. Kebetulan ini anak wali saya sendiri, sehingga insya Allah aman. Habis semuanya ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Masih sakit? Masih sakit? Nah, kita doakan Alhamdulillah mudah-mudahan nanti segera sembuh dan bisa mengikuti belajar kita kembali. Oke, semuanya kita masuk hari ini Sabtu. Kita doakan semoga nanti bisa berkumpul dengan kita lagi mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini nanti bermanfaat. Maka sudah semestinya sebagai insan beragama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu saya minta bantuannya, jangan lupa terus ini prosesnya coba. Gantian itu disiapkan dulu. Ayo. Saya. Ya, siap. Masih siap gerak. Berdoa mulai. Sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, anak-anak semuanya. Untuk hari ini kira-kira bagaimana kabarnya? Adakah yang bersedia hati? Adakah yang berbahagia? Alhamdulillah. Oke, untuk itu untuk membuktikan hari ini Anda bahagia, untuk membuktikan hari ini Anda happy, maka akan Bapak coba untuk permainan. Dan nanti akan kelihatan kalau nanti anak-anak bergembira pasti insya Allah bisa konsentrasi. Tapi kalau anak-anak baru ada problem masalah, tentunya nanti tidak bisa berkonsentrasi. Siap ya? Kita SBC sebentar biar nanti berkonsentrasi. Kita lihat. Nanti tolong tirukan Pak Dono. Kita coba kira-kira anak-anak nanti bisa mengikuti atau tidak. Tandanya kalau bisa mengikuti artinya Anda konsentrasi. Kalau tidak berarti Anda kurang konsentrasi. Oke, siap. Saya mau kelompok yang sebelah sini dulu. Tolong dengarkan baik-baik. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Coba tiga kali. Ayo, 1, 2, 3. Satu sate 7 tusuk. Satu. Oke. Ulangi yang ke sini. Ayo, 1, 2, 3. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Nah, oke. Kenapa sini ya? Kita mulai coba. Itu kembali ya. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Oke, kenapa sini? Ya, 1, 2, 3. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Oke. Kita berikan aplaus semuanya. Terima kasih. Masih ada beberapa yang belum tepat, mungkin konsentrasinya masih entah kemana. Ya, kita kembalikan di sini biar lebih konsentrasi lagi. Satu lagi, anak-anak semuanya, berkaitan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan ciri makhluk hidup. Salah satunya adalah makan. Ya, Bapak belum masuk materi, kita coba sedikit lagi. Masyarakat Indonesia itu makannya apa coba? Nasi. Terus pertanyaan saya, ya, ini ada punya. Kalau kita makan nasi pasti apa? Kita nggak makan dong, ya kan? Ya. Kalau kita mau makan nasi artinya apa? Lapar. Artinya punya lah. Lapar. Pertanyaan apa dong? Di Indonesia, kalau di luar negeri kita nggak tahu ya. Mungkin makannya pakai gandum atau yang lainnya. Tapi kalau di Indonesia makannya nasi. Sekarang pertanyaannya, asalnya dari apa? Ya. Nah, kok Dina makan nasi? Kenapa Dina makan nasi? Coba, ada nanya. Ayo, siapa? Punya nasi lapar. Pertanyaannya, kenapa Dina makan nasi? Hah? Menurut siapa? Kenapa kenapa? Ya coba. Kenapa? Oke, kita apa sebenarnya konsentrasi lagi? Ada enggak? Ada apa tadi? Kenapa Dina makan nasi? Bukan kenapa Dina makan nasi, ada nasi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Satu lagi.
Silakan ikuti. Coba saya pengen nanti anak-anak konsentrasi. Apa yang diucapkan dengan apa yang digerakkan berbeda, sehingga nanti menunjukkan bagaimana otak kanan Anda dengan otak kiri Anda bisa beda. Seperti ini. Kalau kita bilang panjang, maka nanti kodenya seperti ini. Kalau kita bilang pendek, maka kodenya seperti ini. Nah, kalau panjang gimana? Panjang seperti ini. Kalau pendek gimana? Ini. Oke. Kita praktekkan. Ikuti apa saya. 1, 2, 3. Panjang, panjang, pendek, 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 panjang, pendek, 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 panjang, 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 pendek, panjang. Oke, terima kasih semuanya. Oke, apa maksudnya? Apa maksudnya? Maksudnya apa? Biar kita lebih fokus, biar kita lebih konsentrasi. Jadi apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita berbuat nanti bisa sinkron. Oke, anak-anak semuanya, hari ini akan kita pelajari bersama tentang ciri-ciri makhluk hidup. Untuk itu, sebelum kita pelajari, tentunya Bapak ingin tahu seberapa jauh Anda mengenal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Maka akan saya sampaikan untuk pertanyaan pemahamannya dulu. Apa yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati menurut kalian? Coba. Ada yang bisa menyampaikan? Kira-kira ini bedanya apa makhluk hidup karo benda mati? Ayo. Sing bedanya apa? Ayo, mosok padha benda mati karo benda hidup. Ya, oke, kemudian ayo. Karena benda mati tidak memiliki akal pikiran. Nah, bedanya antara benda mati dengan benda hidup. Sing bedake menurutku. Benda itu bisa bergerak. Oke. Oke, baik. Benda hidup bisa bergerak, benda mati ini tidak. Satu. Ada lagi? Kalau sekarang pertanyaan ini saya balik. Kalau Anda lihat mobil, benda mati itu benda hidup. Hah? Mobil bergerak nggak? Oke, ini jadi pemicu pemikiran kalian menjadi yang pertanyaan yang akan kita bahas ya di hari ini. Ada lagi? Setelah itu, terima kasih Mutia, bagus sekali. Yuk, ada lagi? Apa yang membedakan benda mati dengan makhluk hidup? Nah, kalau harus paham berarti sudah kita terangin. Nah, gitu ayo, orang kita tahu coba. Ayo, ditanya siapa? Ayo, Dita. Benda hidup itu tubuh berkembang, bergerak, bernafas. Oke, terima kasih kita terus. Artinya secara garis besar anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan apa yang membedakan antara benda mati dengan makhluk hidup. Nah, oke. Anak-anak semuanya, nanti untuk memperjelas materi ini akan ada beberapa sumber belajar yang akan Anda pelajari. Sumber belajar itu apa? Ada foto ini kurang. Kalau saya dengan Anda juga sama. Maka nanti akan kita manfaatkan beberapa sumber belajar, akan tetapi nanti akan saya sampaikan dulu. Kita lihat dari besarnya materi yang saya sampaikan di PowerPoint PPT, kemudian nanti akan diskusikan bersama-sama. Oke? Siap semuanya? Sudah siap? Nah, kalau sudah siap kita mulai. Perhatikan anak-anak semuanya. Tonton, jadi jawab pertanyaan ada apa-apa. Materi negara, ya. Siap? Oke. Anak-anak semuanya kita lihat. Nah, langsung ke mobil sok. Oke. Nah, ini. Nah, ini. Siapa ini? Kenalan ya. Kenalan. Lanjut. Nah, menurut saya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya penting ini. Ketika kita mau belajar, maka Anda harus tahu tujuannya dulu. Jangan sampai Anda belajar orang itu tujuannya. Maka hari ini Anda harus tahu apa yang akan menjadi tujuan kita utamanya, yaitu tujuan pembelajaran. Apa yang semuanya? Tujuan pembelajaran adalah peserta didik dapat membedakan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan karakteristik yang diamati. Kemudian yang kedua, kita apa ini? Nah, apa ini? Apa? Peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup melalui pengamatan dan kajian interaksi dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Anak-anak semuanya.
ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak nanti diharapkan bisa mengamati tentang perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati. Tentunya berdasarkan karakteristik. Kemudian yang kedua menjelaskan ciri-cirinya. Makhluk hidup melalui pengamatan. Nanti akan kita coba bagaimana Anda mengamati tentang ciri-ciri makhluk hidup. Lanjutkan. Yuk. Coba perhatikan ini Pak. Kira-kira apa? Jenis-jenis makhluk hidup. Kita lihat di sini. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk lingkungan dan dapat berkembang untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup kita bedakan menjadi 3. Antara lain 1. Apa? Saya tak contoh yang bagus-bagus. Nah, kalau saya tak contoh contoh memang bilo, ya. Saya ngapain? Tertarik. Pro, 2 apa? Yang ketiga pun 2. Ini kita bagi, kalau kita kelompokkan menjadi 3. Kemudian ciri-cirinya makhluk hidup kita lihat ada 7 ciri utama yang mengindikasikan ini makhluk hidup. Yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga, 5, yang ke-6, dan yang ke-7. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, bergerak. Apa ini bergerak? Ayo, apa itu bergerak? Bergerak adalah berdasarkan karakteristik tadi, kita kelompokkan makhluk hidup menjadi 3 tadi. Apa tadi? Kira-kira manusia, hewan. Nah, terus dari ketiganya nanti kita lihat dalam proses pergerakannya, cara bergeraknya. Manusia bagaimana bergeraknya? Nah, aktif. Kamu bisa pindah dari rumah ke sini. Kamu bisa lari dari ke sini ke kantor guru. Wah, itu seperti senengnya Rafael. Apa itu? Ketemu Pak Adi, ketimplain udah. Nah, kamu bisa pindah tempat. Nah, mungkin di sini ada Hamid ketemu Bitika, Layu ngerjain, seneng. Nah, itu bisa jadi. Dan ini namanya bergerak secara aktif pindah tempat. Dan kedua hewan juga sama. Hewan bergerak aktif, misalkan burung bisa terbang dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tumbuhan itu ya bergerak sah. Geraknya tumbuhan ini hanya saja tumbuhan bergeraknya berbeda dengan manusia. Dia bergerakannya secara pasif di tempat. Angin, berhembus, ada juga yang bergerak kemudian menutup daunnya. Kemudian ada yang bergerak mengikuti arah rangsang matahari. Nah, ini pergerakan daripada tumbuhan. Coba kalian lihat, mungkin ketika Anda melihat tumbuhan, ada yang tumbuhan bergerak, tumbuh, kemudian dia condong ke arah matahari. Tetapi dia tetap berada di tempat. Ini yang kedua, memerlukan makan. Nah, memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum dan bergizi serta memperoleh energi agar dapat beraktivitas. Intinya adalah bagaimana manusia, hewan atau yang lainnya bisa tumbuh tentunya dari energi. Energi didapat dari makanan. Kita lanjut sampai cepat saja. Karena ini syuting 30 menit dok. Nah, ini tak cepat baik ya. Mungkin kita sesuai dengan realitas kacau. Jadi mungkin hanya enggak. Ya, kita lanjutkan. Bernapas, paru-paru, stomata, kulit, insang, trachea dan sebagainya. Berkembang biak, nah itu penting. Dibagi menjadi 3. Vivipar, ovovivipar, dan ovivipar. Kemudian lanjut tumbuh dan berkembang. Kita lanjutkan pekan terhadap rangsang, mengeluarkan zat sisa dan seterusnya. Itu selesai. Nah, saya kira dari apa yang saya jelaskan kita akan temukan. Ya Pak ya. Kita cepat. Jadi mau tekankan ini insya Allah mudah. Karena kita lewati. Nah, untuk memperjelas materi itu biar kalian paham, maka nanti kita coba baca bersama. Cara ini diskusi. Ayo. Kita bentuk kelompok, kelompoknya sesuai kemana aja ya, cepet ya. Menata bentuk mana sesuai.
Cepat silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya kemarin. 1, 2, 3, gabung. Yuk, cepat. Ya sudah. Ini masing-masing kelompok nanti Pak Andoto kasih lembaran. Anggap KPJ ya. Ini ada KPJ-nya, nanti kalau dikerjakan sesuai dengan petunjuk dan soalnya masing-masing. Saya yakin semuanya bisa. Satu kelompok satu-satu. Tuh. Semuanya dapat. Tuh. Nah. Ya, Fel, ini beneran ya? Nah, harus beneran. Ini gambarin. Nah, merumuskan ciri-ciri makhluk hidup. Cara merumuskan piye? Amati, di sawah, di delok. Nah, mobil iso mlaku ora? Makhluk hidup benda mati. Nah, kenapa kok bergerak kok benda mati? Nah, ada mesinnya. Nah, sip. Semangat. Iso, pose. Terus, lanjut, yuk. Ya, Mas. Lanjut nih. Adika. Ya, yuk. Kau ada ya? Kemudian sudah pokoknya apa? Arimbidia. Harian besar. Pal, anak kita ya. Masih sakit ini akan ya. Semangat. Dah, semangat ya. Sudah yuk. Sudah? Sudah semuanya? Ya kamar itu ya. Manusia. Enggak manusia. Manusia. Oh, ini walaupun hanya sekedar pembuatan video, tapi tak tenanan. Tak biji tenanan. Untuk bijinya mlebu nek, Don. Ulangan harian. Ayo, cara tenanan, makanya. Sopo sing ora ngarep, sopo sing ora kerja, nanti tak kasih tugas kan? Ya. Nah, ini kamu ngangkat dari sini. Nah, bisa berdelok. Coba nanti lagi. Oke. Kucing. Kucing. Manusia kucing. Nah, terus ayo bisa. Mama deh. Jangan lain. Nah, celangi dong. Robot obah ora? Nah, bergerak. Robot bergerak deh. Oke, bergerak ya. Ini bos. Pak, hari ini jos. Pak, pinter nih. Bakir. Berarti ada pasalnya. Menyelesaikan ini kalau kau bisa
Sudah gaya selesai? Sudah dah? Maju dulu. Semua sama mau maju. Saya dalam maju mau pakai permen. Maju. Andika, sudah selesai? Lagi ya? Jelas. Kembang budaya itu bisa secara seksual, dia berapa? Ayo, mengingat waktu sudah cuma 30 menit. 30 menit terus sudah ada lampu. Cara mungkin langsung. Kalau siapa yang satu aja ya, ada banyak apa ya? Nanti pas pelajaran sebenarnya, ya, wes kok pakai maju. Hah? Kalau nggak mau kan ada sudah kalau ayo, yo, maju dong. Wes, saya. Apa-apa ya? Selalu membaca perwakilan. Orang saya tak bisa. Mas sudah hari ini ya. Siap. Yo, sampai lanjut. Yuk, lanjutkan. Kita berikan semangat dulu untuk kelompok berkembang. Yuk. Ya, yuk lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama, kucing. Ciri-ciri kucing: bergerak, ya. Bernapas, ya. Memerlukan nutrisi, ya. Tumbuh, ya. Berkembang, ya. Ya. Adaptasi, ya. Peka terhadap rangsang, ya. Mengelola tersisa, ya. Ciri-ciri robot: bergerak, ya. Bernapas, tidak. Memerlukan nutrisi, tidak. Tumbuh, tidak. Berkembang biak, tidak. Adaptasi, tidak. Peka terhadap rangsang, tidak. Mengeluarkan tersisa, tidak. Ciri-ciri pohon: bergerak, ya. Bernapas, ya. Memerlukan nutrisi, ya. Tumbuh, ya. Berkembang biak, ya. Adaptasi, ya. Peka terhadap rangsang, ya. Mengeluarkan tersisa, ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan apa sebagai kelompok berkembang. Ada pertanyaan untuk kelompok berkembang yang lain? Setuju? Silakan setuju. Oke, baik anak-anak semuanya. Dari tugas yang kalian kerjakan, dari LKPD yang tadi anak kerjakan, ada masuk yang ingin Bapak sampaikan. Di sini tujuan utamanya adalah agar kalian bisa kritis membedakan bagaimana ciri utama antara makhluk hidup dengan benda mati. Coba Anda lihat di situ. Yang pertama, di LK Anda coba Anda lihat. Yang pertama ada bergerak, ya kan? Untuk bergerak di situ gambar yang Anda amati ada apa saja? Coba.
Ya. Ada kucing, kemudian robot, dan sebagainya. Nah, anak-anak semuanya dari hasil pengamatan Anda semuanya ini bergerak ya? Bergerak semuanya. Nah, kita lihat. Jadi yang menjadi indikator utama adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut tidak boleh terlepas antara ciri bergerak sampai yang nomor 7 tadi. Coba sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup tadi. 1, ayo kita. Untuk berkembang, coba. Memerlukan makanan. Ya, terus 3. Mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa, terus Kenapa? beradaptasi, terus bergerak, terus bernapas, maka ada rasa. Nah, semuanya itu harus dimiliki oleh makhluk hidup. Salah satu ciri tidak ada, maka itu tidak mengindikasikan dari makhluk hidup. Contohnya apa? Mobil. Kalau anda lihat mobil itu bergerak enggak? Tapi dia mengeluarkan gas sisa enggak? Mengeluarkan Pak. Sistem pembakaran Pak. Jadi apa? Jadi asap menapor dan sebagainya. Berkembang dia enggak? Apakah ada mobil yang beranak? Apakah ada mobil yang bertelur? Tidak berkembang biak. Artinya apa? Mobil tersebut tidak bisa kita sebut sebagai makhluk hidup. Karena apa? Salah satu ciri yang berkembang biak tidak ada di dalam mobil. Dan bergeraknya mobil dipengaruhi adanya campur tangan manusia, bantuan manusia. Tidak bisa bergerak secara sendiri atau mandiri. Nah, jadi kesimpulan dari apa yang Anda kerjakan di sini menjadi poin utama bagaimana Anda bisa menganalisis tentang ciri dan perbedaan daripada makhluk hidup. Nah, itu penguat dari Pak Andoko tentang apa yang Anda pelajari hari ini. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah paham tentang apa yang Anda pelajari hari ini? Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Hari ini kita belajar tentang bagaimana ciri-ciri daripada makhluk hidup. Nah, kira-kira menurut anak-anak semuanya, bagaimana perasaan Anda dalam pembelajaran ini? Mudeng ora, seneng ora, terpaksa ora, susah ora? Boten, Pak. Menyenangkan. Inggih akan mendapat pengetahuan baru. Oh iya, oke. Terus ada lagi? Bagaimana kita? Paham nggak dengan materi ini? Nah, paham ya. Mudah-mudahan ini materi yang lumayan mudah dipahami dan mudah ngerti. Yang penting sih jejak. Sekolah itu senang. Sekolah itu bahagia. Sekolah itu tidak tertekan. Ojo ngantek kamu belajar gede karo gurune, gede karo pelajarane, endinge materi ini orang lo. Ini ya. Nah, ini bisa dari Pak Andoko. Dan untuk pelajaran yang akan kita pelajari di depan, tolong dipersiapkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu kembali dengan hal yang lebih bahagia lagi. Akan kita pelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Kenapa makhluk hidup perlu diklasifikasikan? Baik, untuk mengukur daripada kemampuan ataupun daya pemahaman anak-anak, maka Pak Andoko pengen mengetahui seberapa besar pemahaman Anda di materi ini. Untuk itu, silahkan nanti tolong dijawab pertanyaan proses yang akan Bapak berikan kepada semuanya. Tolong dikerjakan. Masing-masing Bapak satu-satu. Ya, silahkan kerjakan protesnya. Silakan dikerjakan di sobeknya saja nanti dikumpulkan. Nanti dikerjakan nanti dikumpulkan ya. Oke. Dan nomor bagian mana? Nah, dari sini, situ. Nanti karena kertasnya kurang bisa ngurus lagi nih ya. Oke sudah. Kasih waktu 2 menit. Sudah kerjakan. Terus kemudian lagi ya.
iso. Makanya ini bersikap kok. Agus setengah jam ya, setengah jam ada. Kayak aslinya ya. Yo, sendo. Sudah, terima kasih atas semuanya dan hasil pekerjaannya. Saya kira sebelum materi hari ini kita tutup bersama, Pak Andonya refleksi dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kira-kira menurut kalian, adakah yang masih sulit dalam belajar materi hari ini? Ada? Bagaimana perasaan kalian? Lebih enak diskusi secara bersama atau Pak Andonya jelaskan secara terus-menerus seperti kemarin? Diskusi ya, lebih nyaman ya. Bedanya karena belajar dengan teman supaya itu akan lebih nyaman dan lebih nah, kamu ya anak-anak memiliki materi ini dan untuk memperjelas lagi, mohon nanti sampai di rumah sebagai tugas rumah Anda, nanti silakan Anda mencari petani. Nah, atau kalau yang punya tetangga peternak, nanti silakan cari tetangga peternak. Untuk apa? Tugasnya satu. Silakan Anda nanti tanyakan tentang bagaimana proses pertumbuhan daripada kalau peternak ternaknya mulai dari usia 1 minggu sampai 1 bulan, perbedaannya bagaimana, perlakuannya bagaimana, terus kemudian yang membedakannya apa? Oke. Ya, kemudian kalau yang tetangganya petani, nanti silakan Anda tanya dengan Bapak petani. Pak, ini ketika Anda menanam umur 1 minggu tumbuhnya berapa? Yang tumbuh apanya? Daunnya sudah tumbuh atau belum? Ketika umur sekian tumbuh atau belum? Nah, mudah-mudahan dengan ini nanti Anda akan lebih mudah dalam mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup dan pertumbuhan dan perkembangan dia. Oke? Anak-anak semuanya, sebagai salam menutup, kita berikan aplaus untuk kita semuanya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, salah satu dari ketuanya untuk menyampaikan kita berdoa. Silakan kita berdoa dulu. Gerak. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Dari Tuhan Romo, mohon maaf jika banyak salah. Mudah-mudahan Anda semakin sehat. Mudah-mudahan Anda semakin semangat untuk belajar. Sukses untuk kalian semuanya. Terima kasih. Salam.